Shalom saudara-saudara yang budiman, selamat datang di channel Memetik Berkat Tuhan. Mempelajari dan mengerti teologi iman Kristen adalah berkat Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia, semua orang adalah orang yang berdosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan dan menjelaskan kepada kita bahwa segala dosa manusia bisa diampuni asal manusia yang berdosa itu mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan, termasuk di dalamnya sebagai juru selamat, maka dosanya diampuni dan memperoleh keselamatan yang kekal. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dengan jelas di satu bagian Alkitab yang saya cantumkan di sini, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Di dalam bagian itu Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada orang-orang Farisi bahwa ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, baik di dalam dunia yang sekarang, di dalam zaman yang sekarang, ataupun di dalam dunia yang akan datang, di dalam zaman yang akan datang. Tidak bisa diampuni di dalam kondisi apapun. Apa dosanya yang tidak bisa diampuni tersebut, saudara-saudara sekalian? Ya, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Hujat terhadap Roh Kudus adalah dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah, oleh Tuhan. Maka disebut sebagai the unforgivable sin. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan hujat terhadap Roh Kudus yang merupakan sebuah dosa yang tidak dapat diampuni? Dan siapakah pribadi yang melakukan dosa tersebut, baik itu sudah melakukan maupun berpotensi bisa melakukan? Saudara-saudara mau tahu akan hal ini, satu kebenaran yang sangat penting, maka saya akan memberikan penjelasan kepada saudara di dalam konten video kali ini. Oleh karena itu, topik di dalam konten video kali ini adalah kita berbicara khusus mengenai dosa yang tidak bisa diampuni tersebut, yaitu menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan sebuah dorongan, sebuah ajakan dan sebuah peringatan kepada saudara-saudara sekalian yang menonton dan juga mendengarkan konten video kali ini. Tontonlah video kali ini secara utuh, kontennya dari awal sampai akhir, jangan di-skip. Sebab jika saudara-saudara melewatkan bagian ini atau tidak utuh mendengarkannya, maka berpotensi saudara-saudara tidak mengerti akan kebenaran tentang dosa yang sangat serius ini. Apa yang harus kita mengerti tentang dosa ini? Kita melihat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 tadi, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, berbicara tentang topik dosa menghujat Roh Kudus. Dia berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, maksudnya menghujat anak manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri yang menyebut dirinya anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika dia menentang Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, saudara-saudara yang budiman, apa yang harus kita mengerti dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini? Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya sebutkan sebagai proposisi iman Kristen. Dari apa yang Tuhan Yesus katakan sebagai sebuah peringatan yang sangat keras kepada orang-orang yang dia katakan tentang hal ini, maka kita bisa mendapatkan kebenaran ini. Bahwa di dalam bagian di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu ajaran dari Tuhan Yesus tentang menghujat Roh Kudus, adalah satu ajaran yang saya bisa katakan sebagai ajaran yang sangat serius. Sangat serius, sebuah peringatan yang sangat serius. Tidak bisa diabaikan, tidak bisa dipandang remeh, termasuk oleh saudara-saudara dan saya. Mengapa demikian? Ajaran ini dikatakan sebagai ajaran yang sangat serius, karena berkenaan dengan sebuah dosa yang tidak akan dapat diampuni oleh Allah dalam kondisi yang bagaimanapun dan di dalam masa yang seperti apapun. Tidak bisa diampuni. Segala dosa bisa diampuni, tapi ada satu dosa yang begitu serius, tidak bisa diampuni. Berarti kalau seseorang melakukan dosa ini, maka dia tidak mungkin bisa mendapatkan atau memperoleh keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya katakan di dalam bagian ajakan dan juga sekaligus sebagai sebuah peringatan, kita sebagai orang-orang Kristen, saudara-saudara yang mengaku diri Kristen, harus memahami benar ajaran ini. Memahami ajaran ini dengan akurat, dengan tepat. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama telusuri, dengarkan konten video kali ini, di mana saya akan mencoba menjelaskan kepada saudara-saudara tentang dosa menghujat Roh Kudus ini secara detail, secara presisi, supaya saudara-saudara dan saya yang menonton, yang mendengarkan video ini bisa mengerti dengan benar, dengan akurat, dan tidak gagal paham. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa saja yang harus kita pahami
dari topik kali ini, dari kebenaran dan ajaran dari Tuhan Yesus tentang dosa menghujat Roh Kudus, tentang hujat terhadap Roh Kudus. Ada beberapa pemahaman yang saudara-saudara dan saya harus bersama-sama kita pelajari dan supaya kita memahaminya dengan akurat, dengan benar. Yang pertama-tama, kita terlebih dahulu, poin yang pertama atau pokok bahasan yang pertama adalah penafsiran yang keliru tentang dosa menghujat Roh Kudus. Sebab ada juga pemahaman yang keliru berasal dari penafsiran yang keliru tentang dosa menghujat Roh Kudus yang saudara-saudara dan saya harus mengetahuinya terlebih dahulu. Sehingga kalau saudara-saudara dan saya punya pemahaman yang seperti ini, maka bisa dikoreksi kemudian, ya. Kita lihat, saudara-saudara, ada dua penafsiran yang keliru tentang dosa menghujat Roh Kudus. Paling sedikit ada dua penafsiran yang keliru yang menimbulkan pemahaman yang keliru pula, pemahaman yang salah tentang dosa menghujat Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara, penafsiran yang keliru yang pertama adalah ada orang-orang yang menafsirkan menganggap bahwa hujat terhadap Roh Kudus adalah sebuah dosa yang hanya dilakukan oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Tidak mungkin dilakukan lagi oleh orang-orang yang hidup pada masa sekarang. Kenapa? Karena orang-orang Farisi yang kemudian kepadanya Tuhan Yesus menyampaikan peringatan tentang dosa menghujat Roh Kudus ini, mereka menurut kata orang yang menafsirkan seperti ini telah menyamakan Roh Kudus dengan iblis. Ya. Karena kan Tuhan Yesus pada waktu itu telah mengusir roh jahat yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia, mengusir setan, ya, yang merasuk seseorang, yang menyebabkan seseorang yang dirasuk tersebut mengalami sakit penyakit, buta dan tuli. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkannya karena Tuhan Yesus mengusir roh jahat tersebut. Orang-orang Farisi yang melihat akan hal tersebut, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan menyembuhkan orang yang sakit tersebut, sehingga orang yang buta menjadi melihat, orang yang tuli kemudian bisa mendengar, dan roh jahat yang merasuknya itu kemudian diusir. Maka kemudian orang-orang Farisi tersebut mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang merasuk orang tersebut dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa penghulu roh jahat atau dengan kuasa iblis. Iblis yang disebut Beelzebul. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan satu perkataan yang menyadarkan mereka tentang dosa menghujat Roh Kudus yang bisa dan berpotensi mereka lakukan. Pada waktu itu mereka sudah menghujat anak manusia, sudah menentang Tuhan Yesus. Apakah mereka, orang-orang Farisi pada waktu itu, sudah melakukan dosa hujat terhadap Roh Kudus? Belum, saudara-saudara, karena Roh Kudusnya pada waktu itu belum datang. Mereka baru pada tahap menghujat anak manusia, menghujat Tuhan Yesus. Jadi orang-orang Farisi pada waktu itu tidak menyamakan Roh Kudus dengan iblis, tidak menyamakan Roh Kudus dengan setan. Mereka hanya menolak Tuhan Yesus. Mereka hanya tidak percaya kepada kuasa yang menyertai Tuhan Yesus. Itu. Jadi ini adalah penafsiran yang keliru, ya. Penafsiran yang kedua yang juga sama kelirunya, salahnya adalah ini muncul dari orang-orang Kristen zaman sekarang, yang menganggap bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah sebuah dosa yang bisa juga dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Jadi penafsiran yang ini adalah penafsiran yang berbeda atau bertentangan dengan penafsiran yang pertama tadi. Penafsiran yang pertama menganggap dosa menghujat Roh Kudus tidak mungkin lagi dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, hanya oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Tetapi sebaliknya, penafsiran yang kedua yang juga sama keliru mengatakan tidak, dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang masih mungkin dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, dan terutama dan juga bisa berpotensi dilakukan oleh orang-orang yang menjadi orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah diselamatkan, masih mungkin berpotensi melakukan dosa yang sama. Sehingga menyebabkan orang yang sudah menjadi Kristen, yang sudah diselamatkan, ketika melakukan dosa menghujat Roh Kudus, kata orang yang memahami penafsiran yang seperti ini, maka orang Kristen tersebut akan kehilangan keselamatannya, karena sudah menghujat Roh Kudus, melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, saudara-saudara, pandangan dan penafsiran pemahaman seperti ini juga keliru, salah. Kenapa? Karena kita tahu, orang-orang yang pada waktu diperingati oleh Tuhan Yesus tentang dosa menghujat Roh Kudus, itu bukan orang-orang Kristen. Jadi peringatan ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menjadi Kristen, tapi ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya, dalam hal ini orang-orang Farisi pada waktu itu, yang terus-menerus menentang Tuhan Yesus. Bukan ditujukan kepada orang-orang Kristen, tetapi ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang non-Kristen. Jadi penafsiran yang seperti ini pun, saudara-saudara yang budiman, selanjutnya, pemahaman apa lagi yang harus kita pahami tentang dosa menghujat Roh Kudus? Maka pokok utama yang kedua dari pembelajaran dan penjelasan tentang dosa menghujat Roh Kudus adalah kita harus memahami ajaran yang benar, konsep yang benar tentang dosa menghujat Roh Kudus. Untuk hal ini, saudara-saudara, ada 4 penjelasan yang akan membantu kita memahami secara akurat tentang dosa menghujat Roh Kudus, yang mana saudara-saudara dan saya harus pahami tentang hal ini. Ada 4 penjelasan. Saudara-saudara yang budiman,
Penjelasan yang pertama yang harus saudara-saudara dan saya pahami tentang dosa menghujat Roh Kudus adalah kita melihat dulu istilahnya ya. Kata hujat yang digunakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32 memang adalah kata benda ya. Kita seringkali menyebutnya menghujat Roh Kudus, tetapi di sana Tuhan Yesus memakai kata benda, hujat terhadap Roh Kudus. Itu memakai kata bahasa Yunani blasfemia. Blasfemia ya. Kata blasfemia ini berasal dari kata kerja blasphemeo. Dari kata kerja blasphemeo ini lahir kata benda blasfemia, hujat, ya diterjemahkan hujat. Nah, dari dua kata inilah blasphemeo dan kata blasfemia lahir istilah atau kata bahasa Inggris blaspheme, artinya menghujat, ya. Nah, kata blasfemia itu berasal dari kata blapto, ya, dari kata blapto dalam bahasa Yunani yang artinya adalah to injure, menyakiti, melukai, dan kata pheme, ya. Dari dua kata bahasa Yunani, kata blapto, to injure, dan kata pheme. Kata pheme artinya adalah speech, perkataan yang disampaikan, perkataan yang dilontarkan. Jadi kata blapto dan kata pheme digabungkan melahirkan kata kerja blasphemeo dan kata benda blasphemia. Artinya adalah perkataan yang disampaikan untuk tujuan menyakiti, untuk tujuan melukai. Nah, dari kata inilah lahir istilah hujat. Jadi hujat secara harfiah dapat diartikan sebagai sebuah kebencian, sebuah permusuhan dari seseorang atau sekelompok orang terhadap seorang pribadi lain atau kelompok yang lain, yang mana kebencian dan permusuhan tersebut diungkapkan dengan kata-kata, dengan perkataan yang disampaikan, di mana kata-kata yang disampaikannya adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, dan kata-kata yang menghina, yang di dalam bahasa Inggris seringkali disebut sebagai hate speech, perkataan yang bernuansa kebencian, ya. Kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghina, untuk tujuan menyakiti, untuk tujuan melukai orang-orang yang kepadanya kata-kata ini disampaikan. Itulah yang diartikan hujat. Lalu apa yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus? Kapan hujat terhadap Roh Kudus atau dosa ini dilakukan oleh seorang manusia atau orang-orang yang melakukannya? Oke. Nah, kalau kita melihat kepada ajaran dari Alkitab, maka kita akan mendapati bahwa ternyata dosa menghujat Roh Kudus sebenarnya pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi pada waktu itu belum dimulai, ya, belum akan terjadi, ya, belum terjadi. Tetapi dosa menghujat Roh Kudus sebenarnya kemudian terjadi dan dimulai pada masa setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus datang. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus datang, maka disitulah kemudian orang-orang yang menantang percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan masuk ke dalam dosa menghujat Roh Kudus. Tapi sebelum Tuhan Yesus melaksanakan karya penebusan, mati di atas kayu salib, kemudian mengalami kebangkitan dari antara orang mati, 40 hari menampakkan diri, lalu kemudian naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Sebelum masa itu terjadi, maka orang-orang hanya bisa melakukan dosa menentang anak manusia, atau menghujat anak manusia, tetapi belum menghujat Roh Kudus karena Roh Kudusnya belum datang sebab Tuhan Yesus belum naik ke surga, ya. Sebab menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan ayat yang 10, Tuhan Yesus mengatakan dan menubuatkan tentang kedatangan Roh Kudus setelah dia naik ke surga, ya. Menurut kata Tuhan Yesus, menurut penjelasan dari Tuhan Yesus, Roh Kudus yang disebut Roh Penghibur, setelah kemudian dia datang, nanti Roh Kudus itu akan bekerja. Bekerjanya apa? Memberitahu kepada manusia untuk menyadarkan manusia, menyadarkan semua bangsa akan dosa. Dosa tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Akan kebenaran bahwa Yesus adalah kebenaran dari Allah, kebenaran yang menyelamatkan, dan ditegaskan dengan dia naik ke surga, dan akan penghakiman, di mana dengan karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, penguasa dunia, yaitu roh jahat dan iblis itu dihukum, dan orang-orang yang tidak percaya kelak juga akan dihakimi oleh Allah. Sehingga semua bangsa di dalam dunia, setelah Roh Kudus datang, ya, dengan Roh Kudus menyadarkan semua bangsa akan dosa mereka karena mereka tidak percaya kepada Yesus, akan kebenaran, Yesus adalah kebenaran, akan penghakiman yang akan diterima oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka itu punya pengetahuan tentang Injil Yesus Kristus, tentang kebenaran bahwa Yesus adalah juru selamat yang Allah berikan kepada manusia yang berdosa. Jadi setelah Roh Kudus datang, Roh Kudus itu memberikan notisia dalam bahasa Latin, kata bahasa Latin notisia, pengetahuan akan kebenaran Injil. Jadi dosa atau hujat terhadap Roh Kudus baru dilakukan setelah masa itu. Saudara-saudara yang budiman, sebelum Yesus Kristus mati dan bangkit, dan kemudian naik ke surga, kemudian Roh Kudus datang, semua bangsa
khususnya orang-orang yang sangat membenci Tuhan Yesus, memang berada di bawah kuasa kegelapan. Mereka dicengkram oleh iblis. Pikiran dan hati mereka digelapkan. Mereka tidak mungkin percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tidak mengetahui kebenaran tentang Injil Yesus Kristus. Kita melihat, saudara-saudara, jangankan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus sendiri, khususnya ke-12 orang murid, 3,5 tahun mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan ajaran dari Tuhan Yesus setiap hari, hidup bersama-sama. Bahkan mereka pun masih belum jelas tentang siapa Yesus. Masih sering salah mengerti tentang ajaran Tuhan Yesus. Baru kemudian setelah Tuhan Yesus mengerjakan karya penebusan, Tuhan Yesus bangkit dari kematian, baru pikiran mereka kemudian terbuka. Mereka kemudian baru mengerti tentang siapa Tuhan Yesus dengan akurat. Tentang apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama tentang Tuhan Yesus. Apalagi setelah Roh Kudus dicurahkan, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, maka mereka benar-benar mengerti tentang kebenaran Yesus. Mengerti tentang kebenaran Injil. Nah, oleh karena itu kita lihat, saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karya penebusan, baru di sana, saudara-saudara, dengan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati, kuasa iblis, kuasa roh-roh jahat yang menggelapkan dan membelenggu orang-orang berdosa itu dihancurkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan kemudian dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, dari mulai masa tersebut, dari sejak kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, iblis dikalahkan dan kuasanya dibatasi dengan cara apa? Iblis diikat, dibelenggu, sehingga dia tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa selama kegenapan waktu yang ditentukan oleh Allah, kegenapan yang sempurna yang disebut masa 1000 tahun. Nah, ini saudara-saudara, banyak orang juga yang salah mengerti tentang istilah 1000 tahun yang diungkapkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, bahkan sampai dengan ayat yang ke-7 tersebut. Ya, seperti itu. Jadi sebelum Tuhan Yesus bangkit dari kematian, sebelum kemudian dia naik ke surga, maka semua bangsa itu berada di bawah kuasa kegelapan. Tidak mungkin mengerti Injil Tuhan. Saudara-saudara yang budiman, untuk memahami kebenaran ini, mari kita melihat kepada chart skema yang saya telah buat, saya telah susun, ya, supaya kita mengerti gambarannya. Kita lihat ya konsep Alkitab tentang menghujat Roh Kudus atau dosa hujat terhadap Roh Kudus. Kita melihat ini adalah timeline waktu, ya, waktu dari kedatangan Tuhan Yesus pertama kali sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita lihat pada masa pelayanan Tuhan Yesus dari sini, ya. Oke, ketika dalam masa pelayanan Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini, maka saya menyebutkan inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, masa di mana orang-orang melakukan hujat atau penentangan, menentang anak manusia. Nah, dalam masa ini dikatakan hujat terhadap anak manusia bisa diampuni. Mengapa? Apa maksudnya? Ketika Tuhan Yesus mengatakan hujat terhadap anak manusia, menentang anak manusia bisa diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus, menentang Roh Kudus tidak dapat diampuni. Nah, banyak orang-orang Kristen mengatakan bahwa di dalam hal ini Tuhan Yesus lebih rendah daripada Roh Kudus. Bukan seperti itu. Itu sangat keliru, ya. Oke. Di dalam ketiga pribadi dari Allah Tritunggal, pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sederajat, sama tingginya. Begitu, ya. Tidak ada yang lebih rendah. Oke. Mengapa dikatakan hujat terhadap anak manusia pada masa pelayanan Tuhan Yesus itu bisa diampuni? Karena pada waktu itu Roh Kudus belum datang. Roh Kudus belum memberikan notisia, belum memberikan penjelasan, membuktikan, menunjukkan tentang kebenaran Injil. Belum. Nah, kemudian baru setelah Tuhan Yesus naik ke surga, setelah selesai mengerjakan karya penebusan, kemudian terjadi apa yang disebut sebagai kedatangan Roh Kudus, ya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, lalu kemudian 10 hari setelahnya Roh Kudus dicurahkan, diturunkan. Maka kemudian ini masuk kepada era atau masa periode pekerjaan Roh Kudus melalui pemberitaan Injil, di mana Injil yang diberitakan oleh manusia dipakai oleh Roh Kudus. Untuk apa? Menjelaskan, memberitahu kepada manusia, orang-orang berdosa yang tadinya tidak sadar tentang dosa mereka, tentang siapa Yesus, tentang kemudian dihukumnya iblis dan akan dihakiminya orang-orang yang tidak percaya. Roh Kudus memberitahu. Nah, di dalam bahasa Indonesia, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan apa? Kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Nah, di sana memakai kata menginsafkan, bukan menginsafkan, ya. Kalau kata menginsafkan seakan-akan kurang kuat, tetapi juga seakan-akan menyatakan bahwa kalau Roh Kudus memberitahu pasti mereka insaf, pasti mereka bertobat. Tidak seperti itu. Tidak semua orang kemudian akan bertobat sekalipun Roh Kudus sudah memberitahu. Tapi to proof bisa diartikan di dalam Alkitab versi NIV, membuktikan, menjelaskan kepada orang-orang berdosa.
Ya, pada masa Roh Kudus datang memberitahukan kepada orang-orang berdosa, kepada semua bangsa di muka bumi ini, di mana pada masa di antara pekerjaan Roh Kudus dan kedatangan Tuhan Yesus, kuasa iblis yang menggelapkan pikiran dan hati manusia yang berdosa itu kemudian dihentikan karena kuasa iblis dikalahkan. Begitu, iblis diikat selama 1000 tahun lamanya, tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa. Disinilah Roh Kudus bekerja, memberitakan Injil Tuhan melalui Injil yang disampaikan manusia. Dan inilah yang disebut masa di mana orang-orang yang kepadanya Injil disampaikan, Roh Kudus menjelaskan tentang dosa mereka, tidak percaya kepada Yesus, kemudian tentang kebenaran bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Ketika orang-orang tidak percaya, maka mereka disebut melakukan apa yang disebut hujat terhadap Roh Kudus. Bukan lagi hujat terhadap anak manusia. Jadi masa hujat terhadap anak manusia, masa menentang anak manusia bisa diampuni, tidak lagi terjadi masa sekarang. Itu sudah lewat. Ya. Kalau ada seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pada hari ini, pada zaman setelah Roh Kudus datang, lalu mereka mencerca Tuhan Yesus dengan kata-kata yang menghina sekali. Ya. Bukan hanya tidak percaya, tapi mengejek dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Maka mereka sudah jatuh ke dalam dosa hujat terhadap Roh Kudus. Bukan lagi menentang anak manusia, karena dosa itu sudah lewat waktunya. Tidak mungkin dilakukan lagi oleh orang-orang masa sekarang. Begitu orang-orang pada masa sekarang menolak Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus, mereka menghujat Roh Kudus yang sudah menjelaskan tentang siapa Yesus. Jadi dosa menentang anak manusia dan bisa diampuni sudah lewat. Ya, tidak akan lagi terjadi sekarang. Orang zaman sekarang begitu tidak percaya, sekali lagi dan sekali lagi langsung masuk ke dalam dosa menghujat Roh Kudus. Dan dosa seperti itu tidak lagi bisa diampuni, ya. Oke. Sampai nanti kemudian kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, untuk menjalankan penghakiman dan masuk ke dalam dunia yang akan datang atau zaman yang akan datang, di age to come, ya. Jadi orang-orang yang menentang Tuhan Yesus, menentang anak manusia, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, pada masa setelah Roh Kudus datang, Roh Kudus menjelaskan, memberikan pengetahuan akan kebenaran Injil kepada semua orang zaman sekarang. Ketika tidak percaya, maka tidak akan lagi pada masa ini diampuni, termasuk juga pada masa yang akan datang tidak akan lagi diampuni. Kenapa? Sebab Roh Kudus yang sudah menjelaskan satu-satunya jalan keselamatan, ketika jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus kemudian ditolak, apalagi dengan kata-kata yang menghujat, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar untuk tujuan menyakiti hati Tuhan Yesus, maka tidak akan lagi ada pengampunan untuknya, melakukan dosa yang tidak terampuni, dosa yang kekal. Itu maksudnya, saudara-saudara. Ya, oke. Saudara budiman, kalau begitu apakah artinya dosa menghujat Roh Kudus? Hujat terhadap Roh Kudus itu sebenarnya apa? Oke, saya jelaskan, ya. Jadi dosa menghujat Roh Kudus atau hujat terhadap Roh Kudus dapat didefinisikan sebagai sebuah kebencian, sebuah permusuhan yang ditujukan, yang dilakukan terhadap Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus, oleh orang-orang yang tidak percaya, orang-orang berdosa yang tidak percaya, dan dilakukan terus-menerus. Di mana kebencian dan permusuhan, ketidakpercayaannya itu diungkapkan. Dengan cara apa? Dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, dan kata-kata yang menghina. Ini yang dimaksud menentang Roh Kudus. Kenapa? Karena ini dilakukan pada masa sesudah Roh Kudus menyadarkan bangsa-bangsa akan kebenaran Injil tentang Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kan kita melihat pada masa sekarang ini, ya, pada masa sekarang ini, seringkali saya melihat di media sosial, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menunjukkan kebencian dan permusuhan mereka dengan kata-kata yang menghina Tuhan Yesus, dengan kata-kata yang sangat kotor, sangat menjijikan, luar biasa. Nah, itu adalah hujat terhadap Roh Kudus. Ya, hujat terhadap Roh Kudus. Roh Kudus yang menawarkan Yesus, menjelaskan tentang siapa Yesus, lalu apa yang ditawarkannya itu dihujat dengan kata-kata yang sangat kotor, kata-kata yang memaki, kata-kata yang penuh kebencian, dan dilakukan terus-menerus sampai orang itu mati. Maka itu merupakan sebuah dosa yang tidak lagi dapat diampuni. Melakukan sebuah dosa yang tidak dapat diampuni, melakukan sebuah dosa yang kekal. Jadi paham ya? Oke, apa artinya hujat terhadap Roh Kudus, dosa menghujat Roh Kudus itu? Selanjutnya, saudara-saudara yang budiman, pemahaman apa lagi yang harus kita pahami tentang hujat terhadap Roh Kudus? Maka pokok utama yang ketiga adalah kita harus tahu juga siapa saja pribadi yang telah menghujat Roh Kudus dan juga dapat menghujat Roh Kudus.
Maka untuk ini kita harus melihat bahwa ternyata ada dua kelompok makhluk. Dua kelompok makhluk, makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Allah, yang telah menghujat Roh Kudus, melakukan hujat terhadap Roh Kudus, sudah melakukannya, dan juga dapat berpotensi melakukan hujat terhadap Roh Kudus. Belum, tapi berpotensi melakukan hujat terhadap Roh Kudus. Oke. Ada dua makhluk, dua kelompok makhluk. Yang pertama adalah tentunya iblis dan roh-roh jahat. Ya, iblis dan roh-roh jahat. Mereka sudah tahu, bahkan sebelum Roh Kudus dicurahkan ke muka bumi ini, menyadarkan bangsa-bangsa yang dikuasai kegelapan oleh iblis dan roh-roh jahat sendiri, dan iblis khususnya tahu tentang siapa Yesus. Namun mereka terus-menerus, dari sejak kejatuhan mereka ke dalam dosa, sampai dengan hari ini, mereka terus-menerus menentang Tuhan Yesus. Pada masa setelah Roh Kudus datang, mereka telah dan melakukan dosa menghujat Roh Kudus terus-menerus. Maka mereka tidak mendapatkan dan tidak memperoleh pengampunan, melakukan dosa yang kekal. Dan kelompok yang kedua, makhluk kategori kelompok yang kedua adalah apa? Orang-orang yang berdosa, yang terus-menerus tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka dikuasai oleh kebencian, permusuhan, sangat membenci Tuhan Yesus, lalu mereka melakukan dosa dengan kata-kata kasar, menghina, menghujat Tuhan Yesus, maka mereka sedang melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan pengampunan di dunia yang sekarang maupun di dunia akan datang, di zaman yang sekarang maupun pada zaman yang akan datang. Kemudian saudara-saudara, pertanyaannya pada pokok yang ketiga ini, bagaimana dengan orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah dan telah percaya kepada Tuhan Yesus, orang Kristen yang sudah memperoleh Roh Kudus dan didiami oleh Roh Kudus? Masihkah orang-orang Kristen berpotensi, atau masihkah mungkin orang-orang Kristen bisa melakukan dosa hujat terhadap Roh Kudus sehingga kehilangan keselamatannya? Oke, untuk ini saya akan menjelaskan. Jadi sebenarnya, saudara-saudara, berdasarkan kesaksian Alkitab, orang-orang Kristen yang sejati, bukan asal Kristen, bukan Kristen palsu, saudara-saudara, itu tidak mungkin lagi melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Sudah tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang oleh Roh Kudus itu dijelaskan, ditawarkan, dimuliakan, sudah diterima. Jadi dosa menghujat Roh Kudus sudah lewat. Potensi untuk melakukan dosa menghujat Roh Kudus sudah lewat. Sudah berlalu dari diri orang-orang Kristen. Kenapa? Orang-orang Kristen sudah terima Tuhan Yesus. Hatinya sudah didiami oleh Tuhan Yesus sendiri. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi di dalam hati. Ya, orang-orang Kristen tidak mungkin lagi melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Hal ini dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di mana orang-orang tidak mungkin bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan, berarti mengaku Yesus juga sebagai Juru Selamat, tanpa pekerjaan Roh Kudus. Kalau bukan karena Roh Kudus. Di sana dikatakan, orang-orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan karena Roh Kudus. Ya, Roh Kudus membuat orang-orang tersebut tidak melakukan dosa menghujat Roh Kudus, tapi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah itu, dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, Roh Kudus yang sudah membuat orang-orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, maka kemudian berdiam diri, tinggal menjadi meterai dan jaminan keselamatan yang kekal. Ya, tinggal di dalam hatinya. Yang mungkin adalah apa bagi orang-orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, bagi orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah apa? Menduka citakan Roh Kudus yang sudah memeteraikan mereka untuk menjadi jaminan mereka dalam penebusan sampai hari terakhir kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka bisa menduka citakan Roh Kudus. Orang-orang Kristen masih bisa mendukakan Roh Kudus. Dengan cara apa? Roh Kudus yang tinggal di dalam hati mereka, memimpin mereka hidup dalam kebenaran, ditentang, tidak ditaati. Nah, di situ. Jadi dosa menghujat Roh Kudus sudah tidak mungkin lagi dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah penjelasan tentang dosa menghujat Roh Kudus yang begitu serius, yang sudah saya jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang mungkin sedang ragu-ragu, sedang bergumul untuk mempertimbangkan apakah mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ataukah tetap memilih untuk tidak percaya, saya mengajak saudara-saudara sekalian, ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara sekalian terhindar dari dosa yang sangat serius, dosa yang tidak terampuni, dosa hujat terhadap Roh Kudus, supaya saudara-saudara diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.